dimensi integrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Fadila. Baik, sebelum masuk ke dimensi integrasi itu kita di integrasi nasional dulu. Pengertian integrasi nasional itu ada tiga. Pertama, integrasi nasional adalah proses penyatuan keberagaman dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua itu Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Ketiga, integrasi itu penting agar tidak terjadi perpecahan. Contohnya itu hidup rukun meskipun berbeda latar belakang seperti suku, ras, maupun agama. Yang kedua itu tujuan integrasi nasional. Jadi tujuan integrasi nasional itu ada 5. Yang pertama itu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua itu menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga menghindari konflik sosial. Keempat itu meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang terakhir itu mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya kita masuk ke dimensi integrasi. Dimensi integrasi itu adalah aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti suku, agama, ras, budaya, dan latar belakang sosial menjadi satu kesatuan yang utuh. Dimensi ini menekankan pentingnya kesatuan serta keharmonisan dalam keberagaman agar tercipta kehidupan masyarakat yang rukun dan stabil. Melalui dimensi integrasi, bangsa diharapkan mampu menjaga keutuhan negara, memperkuat rasa nasionalisme, serta mencegah terjadinya perpecahan atau disintegrasi. Tujuan dimensi integrasi yang pertama mewujudkan persatuan dan kesatuan, yaitu menyatukan perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua, menciptakan stabilitas nasionalisme, seperti menjaga kondisi negara tetap aman dan kondusif. Terus mengurangi konflik sosial dan politik. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme, itu menumbuhkan cinta tanah air, mendorong sikap bangsa terhadap bangsa sendiri. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan yang merata, seperti mengurangi kesenjangan antara daerah. Terus mendorong pemerataan pembangunan. Yang kelima, memperkuat ketahanan nasional, yaitu menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri, menjaga keutuhan NKRI. Yang keenam, menciptakan kehidupan yang harmonis, seperti mendorong toleransi antar masyarakat, membangun kerjasama dalam kehidupan sosial. Nah, yang berikut itu ada dimensi integrasi. Ini di bagian politik. Nah, di bagian politik itu dia ada kesatuan dalam sistem pemerintahan. Dimensi integrasi di ekonomi dia menerapkan kesejahteraan. Untuk dimensi integrasi di sosial media dia toleransi dan keberagaman ideologi. Ideologi dia kesamaan rasa negara. Untuk dimensi integrasi pertahanan negara dia menjaga kedaulatan negara. Nah, berikut itu dia ada tantangan dan ancaman secara umum ya. Yang pertama itu tantangan itu perbedaan suku, agama, dan budaya. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan. Yang ketiga itu adanya pengaruh polarisasi. Berikut itu ada ancaman-ancaman itu. Yang pertama dia ada hoax dan provokasi di media sosial. Nah, yang kedua itu dia ada konflik antar kelompok. Yang ketiga itu ada radikalisme dan disintegrasi bangsa. Selanjutnya ada aspek politik. Untuk yang pertama ada tantangan perbedaan pendapat dalam demokrasi. Selanjutnya untuk perannya kedewasaan dalam berpolitik. Yang ketiga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua untuk dari ancaman. Untuk ancaman ini yang pertama politik identitas, menggunakan sara untuk kepentingan politik. Selanjutnya untuk konflik antar pendukung saat pemilu. Yang terakhir untuk potensi perpecahan akibat perebutan kekuasaan. Contohnya debat panas di media sosial yang memecah belah masyarakat. Selanjutnya untuk dari aspek ekonomi, yang pertama untuk dari tantangannya seperti ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Yang kedua untuk perbedaan tingkat kesejahteraan. Yang ketiga untuk dari pengangguran dan kemiskinan. Dan yang untuk ancaman seperti kecemburuan sosial antar daerah. Yang kedua untuk dari konflik akibat kesenjangan ekonomi. Yang ketiga untuk ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Contohnya seperti daerah tertentu merasakan tinggal dibanding daerah lain. Selanjutnya dari aspek sosial budaya, tantangannya itu yang pertama ada banyaknya perbedaan budaya dan adat, yang kedua kurangnya toleransi antar masyarakat, ketiga pengaruh budaya luar. Ancamannya yang pertama ada konflik antar suku, agama, dan ras, terus yang kedua hilangnya budaya lokal, yang ketiga munculnya sikap individualisme. Contohnya perdebatan atau konflik karena perbedaan generasi. Selanjutnya dari aspek ideologi pertahanan dan keamanan. Kalau dari ideologi, tantangan itu masuknya ideologi asing yang tidak sesuai. Ancamannya itu contohnya radikalisme dan ekstremisme. Terus kalau dari pertahanan dan keamanan, tantangannya itu menjaga